Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihan. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Segala puja untuknya, yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Semoga Allah membantu kita untuk senantiasa bersyukur atas nikmat yang Dia berikan kepada kita. Karena Allah mengatakan, wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibbati fillah. Kembali kita melanjutkan pembahasan kitab At-Tibyan fi adab hamalatil Quran, sebagaimana telah disampaikan di muqaddimah, agar kita menjadi orang-orang yang mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjaga adab terhadap Al-Qur'anul Karim. Tidak sedikit orang yang menghafal Al-Qur'anul Karim tapi nggak punya adab. Atau mereka yang sekolah di sekolah Qur'anul Karim, apabila kita melihat bagaimana perilaku mereka, bagaimana sikap mereka terhadap para penghafal Al-Quran, kepada Quran itu sendiri, kita akhirnya merasa ada yang tidak benar dalam pendidikan yang diberikan kepada mereka. Kita telah membahas tentang bagaimana keutamaan membaca Al-Quranul Karim, bagaimana membaca dan menghafal Quranul Karim adalah amalan yang lebih baik daripada amalan yang lain. Kemudian terakhir kita membahas tentang bagaimana kita memuliakan orang yang menghafal Al-Quranul Karim, yang mengajarkan Al-Quranul Karim. Kenapa kita perlu memuliakan mereka? Karena Allah memuliakan mereka. Karena Allah mencintai mereka. Bagaimana kita tidak cinta kepada orang yang Allah cinta? Bagaimana kita tidak menghormati orang yang Allah angkat derajatnya dengan dia mengajarkan Al-Quran atau belajar Al-Quran Karim? Di saat kita melihat manusia, mereka banyak menghormati, memuliakan, mengutamakan para pelaku dosa, para pelaku kemaksiatan. Orang-orang yang hanya akan mendatangkan bala dan petaka, itu malah dihormatin, dihargai. Kenapa? Ya, sesuai dengan keilmuan mereka. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Itu orang-orang sebenarnya orang-orang yang enggak punya ilmu. Ilmu mereka hanya terfokuskan kepada yang lahir dari kehidupan dunia ini. Adapun kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang kekal dan abadi, yaitu kehidupan di akhirat sana, mereka benar-benar lalai. Maka sekali lagi kita perlu belajar agar kita tahu cara bermuamalah. Kadang-kadang orang mengatakan, kau itu gak punya adab. Boleh jadi yang mengatakan engkau gak punya adab, dia sedang tidak beradab pula kepada orang yang berilmu, kepada orang yang mengajarkan Al-Quranul Karim.
Baik. Silahkan dibaca. Al-Hakim Abu Abdillah dalam Al-Hakim Abu Abdillah dalam Ulumul Hadis mengomentari hadis ini sahih. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyatukan dua orang dari korban terbunuh pada perang Uhud. Kemudian beliau bertanya, manakah di antara keduanya yang lebih banyak hafalan Al-Qur'annya? Jika telah ditunjukkan salah satu dari keduanya, beliau pun menempatkan terlebih dahulu di liang lahat hadis riwayat Bukhari. Barakallahu fikum. Kita lihat jamaah, bagaimana orang yang banyak hafalan Qur'annya, dia lebih diutamakan untuk menjadi imam daripada yang lainnya. Ini dalam kehidupan. Bagaimana setelah kematian? Terkadang kita melihat ada orang mati dengan upacara pemakaman yang mungkin membuat orang-orang takjub dan terheran-heran. Padahal ini orang gak punya hafalan Quran. Wala bisa baca Quran. Wala peduli sama Quran. Tapi itulah kehidupan dunia. Adapun seharusnya yang kita lakukan, bagaimana memuliakan para penghafal Al-Quran sampai tatkala dia sudah mati. Ketika perang Uhud, ada 70 lebih dari sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum yang tewas di medan perang. Akhirnya setelah peperangan usai, mulailah yang meninggal dikumpulkan, kemudian dikuburkan. Yang jadi masalah, untuk menggali kuburan sebanyak 70, itu pekerjaan yang melelahkan. Belum lagi kondisi mereka yang habis perang, yang banyak terluka dan keletihan. Akhirnya Nabi SAW menjadikan satu kuburan diisi 2 orang. Ketika diisi 2 orang, bagaimana cara meletakkan 2 orang ini? Apakah sembarangan? Atau ukurannya yang paling tua? Atau ukurannya yang paling tampan? Atau apa ukurannya? Maka Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk meletakkan di depan orang yang paling banyak hafalan. Jadi ditanyakan mana yang paling banyak hafalannya, ketika ditunjukkan fulan, oke. Fulan di depan. Ini sudah mati jemaah. Agar kita tahu bagaimana Allah memuliakan para penghafal Al-Quran dan bagaimana Rasulullah SAW memuliakan mereka. Subhanallah. Nah, lanjutkan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Allah azza wa jalla qala man adali waliyan faqad adani bil haqqi. Bahwasanya Allah azza wa jalla berfirman, siapa saja yang menyakiti waliku maka ia telah mengumumkan perang terhadapku. Hadis riwayat Bukhari. Allahu Akbar jemaah. Di sini kita melihat bagaimana Allah Jalla Jalaluh mengumumkan perang kepada siapa saja yang menyakiti waliku. Siapa sih waliullah? Maka hadis ini membuat banyak orang takut bertindak salah terhadap orang-orang yang dianggap wali. Sampai terkadang ada orang-orang yang sudah tidak sholat, sudah tidak melakukan ketaatan, perbuatannya nyeleneh, tapi karena dianggap wali, maka orang-orang tidak akan mengganggu orang tersebut. Padahal boleh jadi sebagian orang itu bukan waliullah. Siapa sih waliullah? Waliullah, Allahu waliyul ladzina amanu. Orang yang beriman ada waliullah. Semakin tinggi keimanannya, semakin tinggi pula derajat kewaliannya.
Waliullah adalah orang-orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Waliullah adalah hamba yang Allah cintai. Bagaimana kita tahu dia dicintai apa tidak? Maka kita harus tahu amalan apa saja yang dicintai Allah Azza wa Jalla. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah yuhibbus sabirin. Allah cinta kepada orang-orang yang bersabar. Allah cinta kepada orang-orang yang terus berbuat kebaikan. Jadi apabila orang ini adalah orang yang belajar agama, belajar Al-Quran, bukankah Nabi SAW mengatakan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu? Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Itu orang yang terbaik. Subhanallah. Apabila ini orang-orang baik dan orang-orang yang terbaik, lalu kita menghinakannya, membulinya, menyakitinya, maka Allah mengumumkan perang. Jadi waliullah adalah orang yang beriman, yang bertakwa, yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu yang disebut waliullah. Adapun orang-orang yang nyeleneh, yang terkadang mereka sudah berhenti sholat, maka bukan waliullah. Orang-orang yang meninggalkan sholat adalah walinya syaitan. Atau orang-orang yang memang sudah diangkat pena malaikat, tidak lagi dihisap orang itu. Karena akalnya sudah tidak bersama dia lagi. Baik, dilanjutkan. Diriwayatkan secara sahih dalam sahihain dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, "Man shalla subha fahuwa fi dhimmatillahi ta'ala, fala yaqulubannakumullahu ta'ala bi syai'in min dhimmati." Barang siapa yang mengerjakan salat subuh berarti ia masuk dalam jaminan Allah. Jangan sampai Allah menuntut kalian terkait jaminannya. Barakallahu fikum. Nih, kalau yang sholat subuh saja berada dalam jaminan Allah, bagaimana dengan orang yang bukan hanya sholat wajib? Qabliyah subuh dia jaga. Raka'atul fajr khairun minad dunya dia jaga. Sholat subuh dia kerjakan. Dia belajar Al-Quran. Dia mengajarkan Al-Quran. Dia berdakwah mengajak umat manusia agar menjalankan sholat subuh. Maka tentunya orang ini akan lebih spesial lagi daripada yang sekedar sholat subuh. Kalau yang sholat subuh aja sudah berada dalam jaminan Allah, bagaimana dengan yang sholat subuh plus amalan-amalan lainnya? Nah, dilanjutkan. Yang mulia Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika para ulama bukan wali Allah, maka Allah tak memiliki seorang wali pun. Ya, nih kalau bicara waliullah yang sering mengklaim fulan waliullah, fulan waliullah, fulan waliullah. Apa sih kata Imam Abu Hanifah dan Syafi'i? Keduanya mengatakan, in lam yakunil ulama awliya Allah falaysa lillahi wali. Kalau para ulama itu bukan waliullah, maka Allah nggak punya wali. Dianggap para ulama bukan waliullah. Imam Syafi'i dianggap bukan waliullah. Imam Ahmad bukan waliullah. Jadi sebagian orang berpikir waliullah adalah orang-orang yang rajin ibadah. Kalau seperti Imam Syafi'i, dianggap beda. Beliau kan ulama fikih. Bukan waliullah. Wallahi ahibbati fillah, terkadang kita menghadapi manusia-manusia yang akhirnya tersesat gara-gara cara pandangnya menyimpang. Kemarin Anda ditanya oleh seorang laki-laki. Dia menceritakan tentang mertuanya. Mertuanya nih orang yang ahli ibadah. Masya Allah. Biasa sholat di masjid. Banyak sedekah, puasa Senin Kemis. Dengan bertambahnya waktu, mungkin imannya semakin tinggi, semangat beribadahnya semakin besar. Tahu-tahu dia berhenti sholat.
dia tidak lagi sholat. Sholat yang 5 waktu. Kemudian terakhir dia meninggalkan sholat Jumat. Udah tidak sholat lagi. Apa penyebabnya? Merasa sudah sampai tingkatan wali. Wali itu udah gak wajib sholat. Udah tidak wajib menjalankan perintah Allah Azza wa Jal. Karena derajatnya udah tinggi. Padahal dia tahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai meninggal dunia, beliau tidak pernah meninggalkan sholat. Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau dikatakan para ulama bukan waliullah, berarti Allah gak punya wali. Siapa walinya Allah? Bukankah orang yang menjalankan yang wajib, ditambah yang sunnah, lalu dia mengajak umat manusia untuk menjalankan perintah Allah, menjalankan yang sunnah, meninggalkan larangannya, meninggalkan yang makruh. Inilah orang yang seharusnya menjadi waliullah Jalla Jalaluh. Tapi kok dianggap bukan wali. Yang wali itu yang nyeleneh, yang menyimpang. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, kalau ada orang yang berjalan di atas air, terbang di angin, jangan percaya dia waliullah. Sampai engkau timbang, engkau uji amalan dia dengan sunnah Nabi SAW, dengan Al-Quran dan sunnah. Sesuai tidak? Kalau ternyata tidak sesuai, bukan waliullah. Karena standar orang menjadi waliullah adalah Al-Quranul Karim dan sunnah Rasul SAW. Maka kita diperintahkan untuk memuliakan mereka, tidak mengganggu mereka, tidak menyakiti mereka. Kenapa? Karena mereka adalah kekasih Allah Jalla Jalaluh. Barakallahu fiik. Nah, dilanjutkan. Imam Al-Hafidh Abu Qasim bin Asakir rahimahullah berkata, ketahuilah wahai saudaraku, semoga Allah memberi kami dan juga Anda taufik pada yang diridhoinya, dan juga menjadikan kita termasuk orang yang takut dan bertakwa kepadanya dengan sebenar-benar takwa, bahwa daging para ulama itu beracun. Kebiasaan Allah membeberkan aib orang yang mencela ulama juga telah maklum. Dan ketahuilah bahwa siapa saja yang melontarkan fitnah terhadap ulama, sebelum kematiannya ia akan mendapat bala atau bencana berupa matinya hati. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasulnya takut akan mendapat cobaan atau ditimpa azab yang pedih. An-Nur ayat 63. Nah, ahibati fillah. Nih, Al-Imam Nawawi mungkin melihat adanya orang-orang yang mengribain para ulama, yang menuduh mereka dengan tuduhan yang tidak benar. Maka hendaklah orang-orang itu bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena darahnya para ulama itu beracun. Dan barang siapa yang mencela mereka, memaki mereka, merendahkan mereka, maka dia akan mendapatkan balasan sebelum dia mati. Mungkin sebagian orang berpikir, oh balasannya rumah tangganya berantakan, hartanya ludes, bangkrut. Tidak. Yang paling berat adalah dikasih bala dengan matinya hati. Orang kalau sudah mati hatinya, la ya'rif ma'rufan wa la yunkiru munkar. Dia nggak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Yang dia ketahui adalah perutnya dan yang di bawah perutnya. Ini hukuman buat orang-orang yang mencela para ulama, yang gibain mereka, merendahkan mereka. Maka ahibati fillah, hendaklah kita menjaga lisan kita. Terus memuliakan para penghafal Al-Quran, khususnya para ulama yang menghafal Al-Quranul Karim. Karena apa? Karena kalau tidak, bencana akan datang. Allah mewanti-wanti agar kita berhati-hati. Sebagaimana disebutkan di surat An-Nur ayat 63, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ
Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam takut. Takut apa? Antusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Takut akan mendapatkan cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Na'udzubillah dari azab Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang istiqamah menjalankan syariatnya, memuliakan para ulama, menyayangi mereka, mengagungkan mereka, dan tidak merendahkan mereka. Barakallahu fiik, kita akan masuk ke bab yang menjadi fokus pembahasan kitab ini, yaitu bab keempat. Apa kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala? Al-babur rabi' fi adabi muallimil Qur'an wa muta'allimih. Ini berkaitan dengan adab para guru yang mengajarkan Al-Quran dan para murid yang sedang belajar Al-Quran Al-Karim. Nah, silahkan dibaca. Adab pengajar dan pelajar Al-Quran. Bab ini serta dua bab setelahnya merupakan maksud dari penulisan buku ini, yang merupakan pembahasan yang panjang lebar. Saya meringkasnya dengan memberi subjudul agar lebih mudah dihafal secara cepat dan tepat insyaallah. Adab bagi pengajar Al-Quran. Berniat mengharap ridho Allah semata. Pertama sekali yang seharusnya dilakukan oleh qori, orang yang belajar qiraah, dan muqri, orang yang mengajarkan qiraah, adalah meniatkan aktivitasnya ini dalam rangka mencari ridho Allah Ta'ala. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menjalankan agama untuknya semata, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus dan benar. Surat Al-Bayyinah ayat 5. Ahibati fillah, kalau bicara adab para pengajar, para guru, para ustadz, para ustadzah, maka yang pertama harus diperhatikan adalah masalah niat. Kenapa engkau mengajarkan Al-Quranul Karim? Apa niatnya? Apa pendorongnya? Maka hendaklah menjadikan keridhaan Allah sebagai target dia. Saya mengajarkan Al-Quranul Karim karena Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Aku ingin menjadi yang terbaik. Ini kalau bicara niatnya. Niatnya berharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya asal mengajar, apalagi berpikir untuk mencari dunia, untuk mencari sanjungan dan pujian. Maka di surat Al-Bayyinah ayat 5 ini Allah menjelaskan bahwa ibadah yang seharusnya dilakukan oleh hamba adalah ikhlas lillahi ta'ala. Bukan asal-asalan sholatnya, bukan asal-asalan zakatnya, tapi dia berusaha untuk menyempurnakan amalannya dengan meniatkan lillahi ta'ala. Tidak berharap pujian, sanjungan, wala pujaan, wala ketenaran, enggak. Yang dia cari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, dilanjutkan. Diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahihain, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu bergantung pada niat dan sesungguhnya seseorang akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. Nah, lanjut.
Hadis ini merupakan prinsip dari agama Islam. Barakallahu fikum. Kita lihat ya. Hadis ini akan hadir dimanapun kita berada. Dalam pembahasan apapun. Bicara sholat, ada niat. Bicara zakat, kita akan bicara niat. Bicara puasa, ada niat. Bicara haji, ada niat. Karena memang Nabi SAW menjelaskan innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya amalan itu bergantung pada niatnya. Dan harus ada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan semua orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka kalau dikatakan di sini hadis ini adalah merupakan prinsip dari agama Islam, na'am. Karena tadi kemanapun engkau membahas, engkau akan ketemu hadis ini. Apa hadisnya? Innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Untuk niatnya apa? Niatnya dunia, ya udah dapat dunia kalau Allah kasih. Niat sehat, Allah kasih sehat insyaallah. Tapi yang niat akhirat, maka Allah insyaallah akan memberikan kepadanya akhirat. Nah, barakallahu fiik. Lanjutkan. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, seseorang itu akan menghafal sesuai dengan kadar niatnya. Dalam riwayat lain, orang itu diberi sesuai dengan apa yang diniatkan. Barakallahu fikum. Naam, di teks bahasa Arabnya disebutkan innama yu'tar rajul ala qadri niyatihi. Seorang itu akan diberi sesuai dengan kadar niatnya. Ada lafaz lain yang mengatakan innama yahfadhur rajul ala qadri niyati. Orang itu menghafal sesuai dengan niatnya. Jadi menghafal. Kalau yang tadi diberi sama Allah SWT sesuai dengan niatan dia. Ini bukan hanya urusannya hafalan, tapi urusannya amalan yang kita kerjakan. Kalau merujuk kepada hadis dengan lafaz yahfad, orang itu menghafal sesuai dengan niatnya. Ini diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ini menunjukkan bahwa kalau engkau ingin hafal Quran atau engkau mengalami kesulitan menghafal Al-Quranul Karim, yang pertama engkau lakukan adalah memperbaiki niat. Kenapa engkau menghafal Al-Quranul Karim? Kalau niatnya benar, insya Allah akan mudah. Lanjut lagi, menghafal lagi. Tapi kalau niatnya riya, atau niatnya hanya untuk menghabiskan waktu, aku ya lagi kosong sih, daripada kosong-asan baca Quran. Tanpa kau niatkan mengharapkan keridhaan Allah Azza wa Jalla, maka akan sia-sia. Orang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Terkadang kita melihat orang sudah sepuh, sudah tua, kok mampu yang menghafal Quranul Karim? Padahal umurnya sudah 60 tahun, 56 tahun. Kok bisa ya dia menghafal Quranul Karim? Dikasih sama Allah. Karena niatnya benar. Maka hendaklah kita meniatkan dalam ibadah kita benar-benar untuk Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Diriwayatkan dari Ustadz Abdul Qasim Al-Qushairi rahimahullah, ia berkata, ikhlas ialah meniatkan ketaatannya hanya untuk Allah Azza wa Jalla semata. Maksudnya dengan ketaatannya tersebut ia hanya bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, bukan karena mengharap hal lain dari respon makhluk. Mengharap pujian orang, menyukai pujian dari manusia, atau yang semacamnya selain untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Lanjutkan. Ia berkata, bisa dikatakan ikhlas ialah memurnikan perbuatan dari segala bentuk perhatian makhluk. Masya Allah. Ya, di sini penjelasan tentang ikhlas. Apa sih makna ikhlas? Ya, hanya bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan mengharap apapun dari makhluk.
Tidak dia berharap pujian, wala sanjungan, wala ucapan terima kasih. Yang dia lakukan adalah mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Qala wa yasih ayuqal, dia berkata dan boleh dikatakan ikhlas itu adalah memurnikan perbuatan dari segala bentuk perhatian makhluk. Tasfiyatul fi'il an mulahadzatil makhluqin. Dilihat, nggak dilihat. Di-like, nggak di-like. Di-share, nggak di-share. Nggak ada urusan buat dia. Karena sejatinya dia beramal benar-benar mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang seperti ini tidak akan peduli dengan omongan manusia. Orang mau ngomong apa, selama jalan dia sudah benar, langkah dia sudah tepat, maka dia nggak usah ngurusin apa kata orang tentang dia. Karena tujuan dia memang bukan berharap pujian dan sanjungan. Berbeda dengan manusia-manusia yang memang tampil ingin pujian dari manusia. Dia tampil dengan gerakan-gerakan yang mengandung unsur kemaksiatan. Dia inginnya apa? Ingin dipuji dan disanjung oleh manusia. Maka engkau hendaklah meniatkan benar-benar berharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dunia ikut. Ini kalau bicara adab yang pertama yaitu niat ya. Baik. Apa menurut Hudzaifah Al-Mar'ashi? Menurut Hudzaifah Al-Mar'ashi rahimahullah, ikhlas adalah samanya perbuatan hamba antara yang tampak dengan yang tersembunyi. Nah, ini definisi ikhlas. Bagaimana seorang itu di luar di dalam sama. Yang dia tampakkan, yang dia sembunyikan sama. Itu ikhlas. Lisan kita pandai berdosa. Kadang-kadang keinginan untuk dipuji dan disanjung orang muncul di diri kita sehingga kita melakukannya dilihat orang. Sejatinya kalau bicara ikhlas, yaitu mau kelihatan, mau sembunyi, mau diomongin orang, dia diomongin selama niatnya lillahi ta'ala, maka dia adalah orang yang ikhlas insyaAllah. Baik, ada tanda ikhlas. Silakan dibaca ucapan Dhunnun. Menurut Dhunnun rahimahullah, ada 3 tanda ikhlas. Memosisikan pujian sebagaimana celaan, tidak mengingat-ingat amalan-amalan baik yang telah dikerjakan, dan mengharap balasan amalan-amalan tersebut di akhirat. Nah, kalau kepingin ngecek kita tuh ikhlas enggak? Kita yang sedang belajar Al-Quran atau yang sedang mengajarkan Al-Quranul Karim, ikhlas enggak? Kalau kepingin tahu tandanya, di sini disebutkan. Celaan dan pujian sama aja buat dia. Mau dia omongin orang, mau dibully sama orang, atau mau dianggap orang yang hebat, orang yang top, buat dia sama aja. Posisinya sama. Kenapa kok sama? Karena dia memang nggak cari pujian. Dia nggak mencari pujian. Coba. Tanda yang kedua, di sini disebutkan tidak mengungkit-ungkit, mengingat-ingat amalan-amalan baik yang telah dia kerjakan. Dia tidak mengatakan, oh aku pernah ini lah. Itu antara dia sama Allah saja. Kemudian yang ketiga, mengharapkan balasan amalan-amalan tersebut di akhirat. Karena ada orang yang melakukan sesuatu untuk urusan dunia. Untuk urusan pernikahan, umpamanya dia menghafal Quranul Karim, dia mengajarkan Quranul Karim. Adapun orang yang ikhlas lillahi ta'ala, dia berharap pahala dari Allah SWT. Itu yang dia inginkan. Nanti di akhirat. Bukan urusan dunia yang dunia bakal ditinggalkan. Itu tanda-tanda ikhlas. Samanya pujian dan celaan. Kemudian tidak sibuk dengan apa yang sudah dia kerjakan. Tidak mengingat-ingat. Kemudian yang terakhir dia berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat nantinya. Nah, dilanjutkan.
Fudail bin Iyad berkata, meninggalkan suatu amalan karena manusia merupakan riya dan melakukan suatu amalan karena manusia merupakan syirik. Sedangkan ikhlas adalah Allah menghindarkanmu dari keduanya. Masya Allah jamaah, ini ucapan Fudail bin Iyad ya. Fudail bin Iyad mengatakan meninggalkan perbuatan karena manusia itu riya. Contohnya nih orang biasa sholat duha. Selalu dia kerjakan sholat duha. Ketika dia hendak sholat, tahu-tahu ada orang. Yang orang di sana belum biasa sholat duha. Lalu engkau tinggalkan tuh sholat duha, maka dikatakan riya. Seharusnya engkau sholat. Apalagi di situ ada unsur mendakwain mereka agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, namun ada orang yang ninggalin. Aduh nggak enak lah sama orang-orang, akhirnya dia nggak sholat. Maka yang seperti ini adalah riya. Adapun beramal untuk selain Allah, maka jelas-jelas ini kesyirikan. Di mana orang berbuat bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang namanya ikhlas itu adalah diselamatkannya hamba dari kedua penyakit tadi. Meninggalkan perbuatan karena manusia. Orang mau berangkat haji, kadang-kadang ketahuan sama orang, akhirnya nggak jadi berangkat. Enggak, engkau tetap haji. Jangan meninggalkan perbuatan karena manusia. Adapun beramal untuk manusia, ya tentunya riya. Dia menyekutukan Allah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Nah, dilanjutkan. Sahal At-Tustari rahimahullah berkata, orang-orang bijak merenungkan penjelasan tentang ikhlas dan mereka tidak mendapatkan kalimat yang tepat kecuali hendaknya gerak dan diamnya baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan didasari karena Allah semata. Tidak tercampuri dengan maksud lain, baik itu hawa nafsu ataupun perkara-perkara keduniaan. Masya Allah. Ini jemaah kalau bicara ikhlas. Orang-orang bijak mengatakan ikhlas itu gerak, diam, baik sembunyi dan terang-terangan, itu karena Allah SWT. Engkau ketika di dalam kamarmu sendirian, ya Allah. Engkau ketika di jalanan, dimanapun kau berada. Semua gerak-gerikmu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Terang-terangannya, sembunyi-sembunyinya, bukan karena hawa nafsu atau niat yang lain. Itu baru orang disebut ikhlas. Baik, ini definisi Sahal At-Tustari. Baik. Dilanjutkan di definisinya suri. Nah, wa anis suri bukan sari ya, tapi suri. As-Suri radhiyallahu anhu berkata, janganlah sedikit pun kamu beramal karena manusia, meninggalkan suatu amalan karena manusia, menutupi sesuatu karena manusia, dan mengungkapkan sesuatu juga karena manusia. Nah, jemaah. Bagaimana orang kok melakukan itu padahal ikrar dia berbunyi inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya untuk Allah, ini untuk manusia. Maka hendaklah kita mengikhlaskan niat benar-benar hanya untuk Allah saja. Nah, lanjutkan. Al-Qushairi berkata, kejujuran yang paling langka adalah samanya perbuatan yang tidak nampak dengan yang nampak. Barakallahu fiik. Naam jemaah. Ini ucapan Al-Qushairi. Afdalus sidqi istiwa'us sirri wal alaniyah.
Tunggu bentar ya. Sepertinya. Nah, kejujuran yang paling langka. Mungkin bukan kejujuran yang paling langka ya. Tapi afdalus sidqi. Afdalus sidqi itu kejujuran yang paling mulia. Afdalu. Semua perbuatan yang tidak nampak. Nah, samanya perbuatan yang tidak nampak dengan yang nampak. Istiwa usri wal alaniyah. Artinya yang di hati orang ini dengan yang dia ucapkan ketika dia sendirian tidak banyak orang dan ketika dia ada banyak orang sama aja buat dia. Kenapa? Karena dia tidak peduli sama manusia. Dia tidak peduli dengan kamera yang ada. Yang dia pedulikan adalah Allah Jalla Jalaluh yang senantiasa mengawasi siang malam. Maka dia akan menyamakan yang dia sembunyikan dan yang dia terang-terangan melakukannya. Masya Allah. Baik, lanjutkan. Harits Al-Muhasibi rahimahullah berkata, orang yang jujur ialah orang yang tidak peduli jika timbul kekaguman pada hati makhluk karena kebaikan hatinya. Ia tidak suka tersingkap kebaikannya di hadapan manusia sekecil apapun. Dan ia tidak murka jika perbuatan buruknya terungkap di hadapan mereka. Karena kemurkaannya dalam hal ini menunjukkan bahwa ia suka dipandang lebih di mata mereka. Dan ini bukan merupakan akhlak para siddiqin, orang-orang yang jujur. Barakallahu fikum. Sepertinya ada ungkapan yang kurang tepat ya. Orang yang jujur ialah orang yang tidak peduli jika timbul kekaguman pada hati makhluk karena kebaikan hatinya. Di sini as-sadiq huwa alladhi la yubali. Sebutkan orang yang jujur adalah orang yang tidak peduli. Tadi, tidak peduli dengan apa yang diomongkan manusia, apa yang dalam pemikiran manusia. Kemudian walau kharaja an kulli qadrin lahu fi qulubil khalaik min ajli salahi qalbihi. Walaupun dia sebutkan nilai dia, kadar dia itu keluar dari hati semua makhluk. Demi benarnya hati dia nggak peduli. Artinya dia nggak peduli walaupun yang awalnya dia dihormatin, disanjung di ini, kemudian dia tinggalkan semua, nggak peduli orang mau ngomong apa tentang aku. Karena sekali lagi dia beramal bukan karena manusia. Ia tidak suka tersingkap kebaikannya sekecil apapun. Kemudian dia juga nggak takut ya, dia juga nggak benci jika perbuatan buruknya terungkap di hadapan manusia. Karena sejatinya Allah udah ngelihat, Allah udah tahu gitu. Subhanallah. Kemudian di sini disebutkan karena kemurkaannya dalam hal ini menunjukkan bahwa ia suka dipandang lebih di mata mereka. Dan ini bukan merupakan akhlak orang-orang siddiqin, orang-orang yang jujur. Fa inna karahatahu lidzalika dalil ala annahu yuhibbu ziyada indahum. Ketika dia nggak suka ya dengan orang-orang jadi tahu gitu kehidupanku, keburukanku, dia nggak suka itu. Kenapa? Karena dia ingin tambahan kedudukan di hati mereka. Dia ingin lebih disanjung, lebih dimuliakan. Maka ketika orang-orang tahu dengan keburukannya, dia jadi bencana buatnya. Tapi buat orang ini nggak ada masalah karena sejatinya Allah udah tahu aku melakukan itu. Dan ini bukan akhlak orang-orang siddiqin. Nah, lanjutkan.
Yang lain berkata, jika Allah meminta kejujuranmu, maka Dia memberimu cermin yang di dalamnya kamu bisa melihat hal-hal menakjubkan yang terdapat di dunia dan akhirat. Nah, mungkin ini juga terjemahannya dirubah, bukan jika Allah meminta kejujuranmu. Tapi idza talabtallah ta'ala bisidqi. Kalau engkau mencari Allah dengan jujur. Benar-benar engkau menginginkan Allah SWT. Jadi bahasa Arabnya idza talabtallah ta'ala bisidqi. Jadi kalau engkau mencari Allah dengan jujur, maka Dia akan memberimu cermin. Nah, yang di dalamnya kamu melihat hal-hal kulla syai'. Kau melihat hal-hal yang menakjubkan dari yang terdapat di dunia dan di akhirat. Min ajaibid dunya wal akhirah. Barakallahu fikum. Baik, kemudian di sini disebutkan ada yang mengatakan, sebagian mereka mengatakan barang siapa yang tidak melakukan yang wajib, yang selalu seharusnya dia kerjakan, maka kewajiban yang ada waktunya nggak akan diterima dari dia. Ya, sebagian mereka mengatakan man lam yu'addil fardad daim, barang siapa yang tidak mengerjakan kewajiban yang terus-menerus harus dilakukan, maka nggak akan diterima kewajiban yang berdasarkan waktu yang dia kerjakan. Seperti sholat dia ada waktunya kan, puasa ada waktunya. Qila mal fardud daim, apa kewajiban yang terus yang tidak boleh ditinggalkan? Qala sidqu, kejujuran, kebenaran dalam beramal, itu yang tidak boleh ditinggalkan. Kalau bicara sholat, nanti zuhur, habis zuhur udah istirahat kita gitu, ketemu asar nanti. Tapi kalau namanya as-sidqu, kejujuran dan kebenaran, itu kapanpun manusia diminta untuk melakukannya. Baik, dilanjutkan. Tidak sedikit perkataan para salaf mengenai hal ini. Kami hanya menyebutkan sesuai kebutuhan saja. Beberapa perkataan mereka mengenai hal ini saya cantumkan beserta penjelasannya pada awal kitab Syarhul Muhadzab yang terhimpun di dalamnya adab-adab seorang pengajar pelajar fikih dan mutafaqih yang dibutuhkan oleh seorang penuntut ilmu. Wallahu a'lam. Masya Allah jemaah. Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Syarhu Al-Muhadzab, beliau menyebutkan banyak ungkapan-ungkapan salaf demi agar orang yang masuk menuntut ilmu ini benar niatnya. Kenapa? Karena rugi kalau salah niat. Dia akan capek, dia akan lelah, yang ternyata kelelahannya hanya akan mengantarkan ke neraka karena amalan-amalan dia gugur. Bagaimana Allah Azza wa Jalla mengatakan hal ataka hadithul ghashiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah. Mereka adalah orang yang beramal, lelah dia beramal, letih dia berbuat, tapi kemana hasilnya? Tasla naran hamiyah, dia masuk ke neraka yang panas. Na'udzubillahi minan nar. Nah, baik, kita pindah ke pembahasan kedua bagi adab orang yang mengajarkan Al-Quranul Karim. Nah, silahkan. Tidak mengharap hasil duniawi. Hendaknya ia tidak meniatkan untuk memperoleh kenikmatan dunia yang bersifat sementara, baik berupa harta, jabatan, kedudukan yang tinggi, sanjungan manusia, atau semacamnya. Hendaknya seorang muqri tidak menodai bacaannya dengan niat mencari kemurahan hati yang akan ia peroleh dari orang-orang yang diajarinya, baik itu berupa harta, pelayanan, atau dalam bentuk hadiah yang mana tak akan ia peroleh jika ia belum mengajarkan bacaan Al-Quran. Nah,
Allah Ta'ala berfirman, "Wa man kana yuridu Wa harta man. dunya." Ya. Man kana, wa man. Nggak pakai wa kalau nggak salah ya. Coba dilihat. Baik, fadhal. Apa Ustaz, yang surat Asy-Syura atau yang surat Al-Isra? Asy-Syura ya. Pakai wa. Ada Ustaz, di sini ada wawunya Ustaz. Enggak, yang di Qur'annya? Di Al-Qur'an. Coba. Ana takut ada salah tulis. Yang di Asy-Syura. Man kana yuridu. Oh, nah Ustaz, Afan nggak ada Ustaz. Iya, nggak pakai kan, ini berarti. Nah Ustaz. Iya, tolong dihapus. Jadi man kana yuridu hartad dunya. Man kana yuridu hartad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Enggak, betul ada wanya. Ada wanya. Karena man kana yuridu harthal akhirah nazid lahu fi harthih wa man kana yuridu harthad dunya nu'ti minha. Sahih. Yang di bahasa Arabnya berarti yang salah. Nah. Man kana. Oh. La jemaah. Jadi memang kurang di sini. Seharusnya itu ayatnya mungkin ditambahkan ya. Yang ditulis di dalam bahasa Arabnya lengkap ayatnya ya. Lengkap dari man kana yuridu harthal akhirah. Nazid lahu fi harthih. Terus wa man kana yuridu harthad dunya. Baik, tafadhali dibaca. Apakah diulang baca ayatnya Ustaz? Diulang ya, lengkap. Baca ayatnya lengkap yang di surat Asy-Syura ayat 20. Man kana yuridu hartsal akhirati nazid lahu fi harthih wa man kana yuridu hartsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa menghendaki keuntungan di dunia, kami Keuntungan berikan akhirat dulu. Karena dibaca lengkap ayatnya ya. Nah, terjemahannya dibaca lengkap. Barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya, dan barang siapa menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagai darinya keuntungan di dunia. Tetapi dia tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Barakallahu fikum. Tapi barusan mungkin yang di layar tidak sesuai dengan yang dibaca ya. Jadi mohon dilihat surat Asy-Syura ayat 20. Ketika seorang mengajarkan agama ini, mengajarkan Al-Quranul Karim, kita udah bicara hendaklah dia meniatkan ikhlas lillahi ta'ala. Mengharapkan karunia-Nya, mengharapkan keridhaannya. Jangan sampai dia jadi turun kelasnya. Bagaimana turun kelasnya? Ternyata dia berharap menjadi pengajar Al-Quranul Karim untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Yang disebutkan oleh Imam Nawawi, kenikmatan dunia ini kenikmatan yang bersifat sementara. Apa bentuk kenikmatan dunia itu? Harta,
jabatan, kedudukan yang tinggi, sanjungan manusia, irtifa' ala aqranihi, ini yang tidak disebutkan di sini ya. Irtifa' ala aqranihi merasa dia lebih tinggi. Jadi dia lebih tinggi daripada kawan-kawannya. Dia ingin itu. Ingin tampil, ingin membanggakan dirinya. Ini urusan dunia. Atau sanjungan manusia dan yang semacamnya. Ahibati fillah. Ketika meniatkan untuk itu, maka yang ada bencana. Sampai Al-Imam Nawawi menyebutkan wala yashubal muqri iqra'ahu bitama'in. Jangan sampai seorang yang mukri itu mencampurkan pengajaran dia, kalau saya disebutkan mungkin menodai bacaannya atau menodai pengajarannya, maaf muskilah, dengan mencari kemurahan hati yang akan ia peroleh dari orang yang diajarnya. Iya, dia mendapatkan apalah dari orang yang diajarkan. Apa aja bentuknya? Sawa'an kana rifku malan, baik itu harta atau pelayanan, mau itu sedikit atau dikatakan ini hadiah. Padahal sebelum dia ngajarin dia nggak pernah dikasih hadiah. Berarti kan hadiahnya ini karena dia ngajarin. Maka jangan sampai yang ada di hati dia menginginkan itu. Kalau dikasih beda, kita tidak bicara seorang yang dikasih, seorang yang diberi hadiah, seorang yang dimuliakan nama orang lain. Kita tahu bahwasanya orang itu memang diperintahkan memuliakan para guru. Tapi jangan sampai akhirnya kita mencari penghormatan. Kalau mereka menghormati, ya itu kewajiban mereka. Kalau mereka ingin berkhidmat, memberikan pelayanan, memberikan hadiah umpamanya, memuliakan gurunya, silahkan. Tapi jangan sampai itu menjadi niat kita. Menjadi keinginan kita. Kenapa? Kalau seperti itu, wallahi jamaah, tadi ayat yang kita baca. Man kana yuridu harthal akhirah, nazid lahu fi harth. Barang siapa yang ambisinya adalah kehidupan akhirat, ladang akhirat, kami akan tambah di ladang dia. Tapi wa man kana yuridu harthad dunya, yang ternyata ambisinya, keinginannya adalah keuntungan dunia, nu'tihi minha, kami akan kasih sebagian darinya. Dia kepingin kenikmatannya, akan kita kasih sedikit kenikmatan dunia. Tapi yang parahnya, dia di akhirat nggak dapat bagian apa-apa. Maka tolong difahami bahwasanya ketika seorang mendapatkan hadiah, mendapatkan harta, atau dia jadi orang yang mulia, tersohor karena dia mengajarkan Quran, itu nggak ada celaan buat dia. Yang tercela adalah apabila dia meniatkan ketika mengajarkan itu untuk mendapatkan yang tadi. Baik, dilanjutkan. Ia juga berfirman, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid." Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Al-Isra ayat 18. Ini jemaah yang ingin ya al-ajilah, yang ingin kehidupan dunia, kenikmatan dunia, kemewahan dunia. Kata Allah, kami segerakan bagi dia di dunia ini
apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Coba kita merenungkan tentang kehidupan dunia. Yang sebagian orang terpedaya, yang seharusnya para penuntut ilmu, para pengajar Al-Quran, itu sadar bahwa dunia ini nilainya sangat remeh. Jangan sampai engkau niat untuk dunia. Wallahi dunia dan isinya ini, kalau ada nilainya seperti satu sayap nyamuk. Lihat nyamuk yang ada di sekitar kita. Yang kadang-kadang disemprot, dia berjatuhan ya. Atau kita tangkap dia, kita datang di tangan kita, hendak menggigit kita, kita pukul dia, engkau pegang tuh nyamuk itu. Lalu engkau lepas sayapnya, udah mati dia, engkau lepas sayapnya. Engkau ingat dengan dunia yang gemerlapan. Dunia yang kita lihat berisi gedung-gedung yang tinggi. Pemandangan-pemandangan yang indah. Makanan-makanan yang enak. Itu tidak lebih dari satu sayapnya. Kok seorang penuntut ilmu, seorang pengajar, yang dia adalah waliullah, kekasih Allah, ternyata niatnya dia mengajarkan Al-Quran untuk mencari dunia. Maka engkau sungguh merugi. Bagaimana engkau membaca Al-Quran nih? Orang ketika mengajarkan Al-Quran Karim, dia akan baca nih ayat Asy-Syura. Ayat 20, dia baca lagi surat Al-Isra. Tapi ternyata dia termasuk orang yang tidak mengamalkan ayat tersebut. Subhanallah. Baik. Dilanjutkan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi ta'ala, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min a'radid dunya, lam yajid 'arfal jannati yaumal qiyamah." Barang siapa yang mempelajari ilmu yang seharusnya diniatkan mengharap melihat wajah Allah Ta'ala, akan tetapi ia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan salah satu kenikmatan dunia, maka ia tidak akan mencium semerbak wangi surga pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad sahih. Barakallahu fikum. Baik. Setelah tadi kita membaca ayat, di sini ada hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi alaihissalatu wasallam bersabda, "Man ta'allama ilman." Barang siapa yang belajar ilmu, yang ilmu ini seharusnya diniatkan mengharap melihat wajah Allah, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata dia mempelajarinya, dia mengkajinya hanya untuk mendapatkan kenikmatan dunia, apa hukumannya? Kata Nabi SAW, lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Dia tidak akan mencium bau surga. Kalau baunya surga dia tidak mencium, bagaimana dia akan masuk surga? Gimana? Apa penyebabnya? Ini orang belajar ilmu agama. Beda dengan ilmu umum. Kenapa kita ketika menyampaikan fadilah menuntut ilmu yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah fadilah keutamaan menuntut ilmu agama, karena memang ada perbedaan yang signifikan antara ilmu dunia dan ilmu agama. Ilmu agama nggak boleh kita niatkan untuk cari dunia. Ilmu dunia ya memang untuk cari dunia. Ketika seorang belajar kedokteran lalu dia niatkan aku kepingin kerja, profesi, oh fadhal. Seorang belajar tentang kimia, seorang yang belajar mungkin di apoteker, dia belajar di sana, di farmasi umpamanya dia belajar di kuliah farmasi, ya wajar. Tujuannya apa? Tujuannya aku untuk cari dunia. Tafadhol silahkan. Memang itu ilmu untuk cari dunia. Tapi bagaimana orang belajar agama, belajar tentang akhirat,
kemudian dia mencari dunia dengan ilmu akhirat. Allah kasih hukuman besar buat orang ini. Nggak mencium bau surga dia. Yang seharusnya dia belajar untuk Allah, kok malah cari dunia. Yang tadi, yang kau dibandingkan dengan akhirat. Seperti seorang di antara kalian mencelupkan jarinya di lautan, di samudra, kemudian dia angkat, dia lihat yang ada di jarinya. Dan dia lihat samudra itu. Itu perbandingan dunia dan akhirat. Baik, mungkin yang terakhir, tafadhal dibaca hadis Hudzaifah. Diriwayatkan dari Anas dari Hudzaifah dan Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talaba al-'ilma liyumariya bihi as-sufaha aw yukathira bihi al-'ulama aw yusarrifa bihi wujuhan nasi ilaihi falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang menuntut ilmu dengan maksud mendebat orang-orang bodoh, berbangga terhadap para ulama, atau mencari perhatian manusia, maka hendaklah ia mempersiapkan tempatnya di neraka. Hadis riwayat Tirmidzi dari Ka'ab bin Malik, ia berkata, maksudnya, niscaya Allah memasukkannya ke neraka. Barakallahu fikum. Hadis yang terakhir ini dhaif ya secara sanadnya. Tapi di sini ada pencerahan buat kita, jangan sampai kita nuntut ilmu sekedar untuk berdebat sama orang bodoh. Orang belajar tujuannya ya dia hanya untuk mendebat orang-orang bodoh, untuk menunjukkan dia yang paling pintar, sehingga dia paling suka dengan dialog, diskusi, baik itu online atau offline. Jangan sampai niat kita itu wala untuk berbangga-banggaan di hadapan para ulama. Nih ada murid belajar kepingin ngalahkan gurunya. Jangan. Nggak berkah nanti ilmunya. Atau dalam rangka mencari perhatian manusia. Maka yang ada bencana buat dia. Walaupun sanad hadis ini dhaif, tapi yang jelas secara makna, barang siapa yang menuntut ilmu agama seperti hadis di sebelumnya, bukan karena mengharapkan wajah Allah, tapi yang ada adalah urusan-urusan dunia, maka dia akan hidup dalam penderitaan di dunia dan kelak di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Baik, mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab dan Anda kembalikan ke moderator. Jazakillah khair. Alhamdulillah, Masya Allah. Barakallahu fikum ya Ustadz. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Dan yang pertama, apa Ustadz, ada anak Erki yang mau bertanya? Tafadhal, na'am. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man hadhihi Khawla? Naam, Baba. Ahlan wa sahlan, kayf haluki ya habibati? Alhamdulillah. أنا أريد أسأل بابا كيف عندما نحن نحفظ ثم نحن هذا ما زال في تغضب مع صديق وهذا تكون susah menghafal بابا. نعم. صعب. يكون ثم صعب. menimbulkan rasa futur. ما شاء الله. لماذا تغضبين على صديقتك؟ لا أدري بابا. بارك الله فيك. طيب بارك الله فيك ya. Masya Allah, ini pertanyaan dari Khawlah binti Syafiq. Semoga Allah menjaga dia dan menjaga semua santriwati yang ada di Ma'had ya. Ada Maryam juga di situ. Wadah untuk menghafal itu hati. Wadahnya itu hati. Ketika hati kita kotor ya, baik kotor itu karena dosa, baik kotor itu karena penyakit-penyakit hati, maka kita akan susah menghafal. Apalagi tadi berkaitan dengan yang hadis yang terakhir yang kita baca, kadangkala orang itu menghafal hanya untuk bersaing sama temannya. Hanya untuk bagus-bagusan. Nggak ada masalah kita saling memotivasi dalam kebaikan. Allah menyuruh kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Kawannya, oh hafal 5 juz, aku harus lebih banyak lagi. Tapi tujuannya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan
hanya untuk berbangga-banggaan. Enggak. Bagaimana Abu Bakar dan Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab bagaimana bersaing, dia bersedekah dengan setengah hartanya. Kemudian dia menunggu Abu Bakar, bahkan dalam benak Umar radhiyallahu taala anhu, kalau aku bisa mengalahkan Abu Bakar, hari ini aku bisa mengalahkan dia. Tapi ternyata Abu Bakar bawa semua hartanya. Artinya berlomba-lomba bersaing itu nggak apa-apa. Maka perlu di antara para penuntut ilmu ini menumbuhkan rasa cinta di antara mereka. Orang-orang beriman itu bersaudara. Bahkan kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Tidak beriman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai diri dia sendiri. Seperti mencintai diri dia sendiri gitu. Apa yang aku sukai, aku seharusnya suka buat dia gitu loh. Aku kepingin hafal Quran 30 juz. Berarti aku harus suka dia hafal Quran. Aku gak suka disakiti. Berarti aku gak suka dia disakitin juga. Jadi ketika ada cinta dan kasih sayang tumbuh, maka itu insya Allah akan mempermudah menghafal Al-Quranul Karim. Yang kedua, kita perlu tahu bahwasanya kebersamaan itu biasanya menimbulkan gesekan. Itu hal yang wajar. Ketika orang jalan di pasar ya, karena ramai jalannya sempit, kadangkala bahunya kesenggol ya. Nggak sengaja dia nyenggol. Nggak perlu marah-marah. Yang perlu adalah bagaimana membuka ruang maaf buat saudara-saudara kita. Jangan sok suci. Jangan sok kita nggak pernah berbuat salah. Kita banyak salahnya. Setiap hari kita istighfar. Jadi tatkala ada orang lain yang melakukan kesalahan, kita maafkan. Oh mungkin dia sengaja, urusan dia sengaja atau tidak. Yang penting aku berharap dapat derajat yang tinggi. Karena orang yang memaafkan itu akan diberi sama Allah SWT kedudukan yang tinggi. Dan itu sifat Nabi SAW. Dan itu juga sifat Allah. Allah afuun, maha pemaaf. Jadi kalau ingin tadi menghafal dengan nyaman ya, jadilah orang yang lapang dadanya. Yang mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri. Kemudian jangan sok suci dalam artian ketika ada orang lain berbuat salah, aku juga pernah berbuat salah. Apa yang aku inginkan kalau aku berbuat salah? Aku ingin dimaafin gitu. Maka kita maafkan mereka. Semoga dengan cara seperti itu hati kita bersih, insya Allah lebih mudah menghafal Al-Quranul Karim. Dan sekali lagi, tolong niatnya dijaga. Ini buat khususnya buat para anak ya. Di antara niat mereka adalah berbakti kepada orang tuanya. Dia ingin memberikan sesuatu yang mulia buat orang tuanya yang selama ini telah membesarkan mereka, mengajarin mereka. Mungkin seperti itu khaulah. Barakallahu fiik. Nah. Jazakallah khairan Ustaz. Untuk selanjutnya, untuk yang ingin bertanya dari yang raise hand, silakan kepada Ibu Herna. Ibu Herna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Afwan Ustaz, ana di luar tema Ustaz. Siap, tafadhali. Qadarullah ana dalam pengobatan Ustaz. Yang ana tanyakan, ana kan disarankan untuk diruqyah sama tempat ana berobat. Terus anak langsung WA orang yang bisa meruqyah anak Ustadz. Bolehkah anak seperti itu Ustadz? Kan anak takut Ustadz, kan kita tidak boleh untuk diminta ruqyah gitu Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Anak takut banget Ustadz. Anak tadi diingatkan sama teman anak, soalnya anak yang langsung WA orang yang mau ruqyah anak. Anak minta saran dan nasihat dari Ustadz. Soalnya anak udah bikin janji sama yang mau ruqyah anak Ustadz. Mohon nasihatnya Ustadz dan mohon juga doanya buat kesembuhan anak Ustadz. Jazakallah khairan Ustadz. Syafakillah syifaan ajilan. Naam, jamaah rahmakumullah ya. Kita diperintahkan untuk berobat. Baik dengan obat-obatan yang terbuat dari
herbal umpamanya, baik itu dengan madu, baik itu dengan habatus sauda. Dan kita juga diperintahkan berobat dengan Al-Quranul Karim. Bagaimana cerita Abdullah bin Mas'ud atau sahabat lainnya yang membacakan Al-Fatihah kepada seorang yang terkena bisa, lalu dia sembuh dengan dibacakan Al-Quranul Karim. Dan kita juga disuruh memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi kalau ada orang yang minta ruqyah sama kita bisa, kita ruqyah dia, nggak ada masalah. Memang yang jadi masalah meminta ruqyah. Apabila kita bisa meruqyah diri sendiri, ruqyahlah diri sendiri. Bagaimana dengan meminta ruqyah? Nggak apa-apa meminta ruqyah. Meminta ruqyah itu selama ruqyah yang dibacakan adalah sesuai dengan syariat ya, dan tidak keluar dari Al-Quran dan Sunnah, maka nggak ada masalah sebenarnya. Yang akan terjadi adalah kehilangan fadilah. Jadi ingat, berbeda dengan kehilangan fadilah dengan melakukan perbuatan dosa. Kita ini sering berbuat dosa. Tapi kalau minta diruqyah nggak dosa. Nggak dosa. Jangan sampai difahami bahwa saya minta diruqyah itu berdosa. Hanya saja pendapat yang rajih bahwa saya meminta diruqyah itu akan kehilangan fadilah, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ketika Nabi SAW menyebutkan tentang 70.000 dari umatnya yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, beliau menyebutkan sifat mereka. Humul ladzina la yastarqun. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Boleh jadi haram ketika mereka minta diruqyah dengan cara yang tidak benar, tidak sesuai syariat, dosa itu. Tapi kalau caranya sesuai dengan syariat, dia hanya membacakan ayat Allah, membacakan doa-doa dari Nabi SAW, maka hukum ruqyahnya boleh. Memintanya tidak dianjurkan. Tapi sekali lagi pendapat yang rajih, dia bukan dosa. Kalaupun mungkin dikatakan makruh aja buat dia, seharusnya dia beruqyah diri sendiri. Kemudian mereka tidak menggunakan kai. Begitu pula pengobatan dengan kai. Ketika ada cara lain ya kai nggak apa-apa, tapi itu kalau bisa dihindarin gitu. Wala yatatayyarun, tidak tatayur, yaitu menjadikan nasib sial dengan benda-benda, makhluk-makhluk ya, angka dan lain sebagainya. Mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah SWT. Jadi buat ibu yang minta diruqyah, ya kita berusaha untuk menghindari perbuatan dosa. Jadi orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab adalah orang yang menyempurnakan aturan-aturan yang Allah berikan kepadanya, ditambah plus. Jadi ada plusnya. Sampai perkara yang makruh mereka tinggalkan. Di antaranya tadi yang berkaitan dengan minta diruqyah, walaupun ruqyah yang sesuai dengan syar'i, seharusnya dia tidak lakukan itu kalau dia bisa meruqyah diri dia sendiri. Jadi buat orang yang bisa meruqyah diri sendiri, maka hendaklah dia meruqyah diri sendiri. Tapi kalau dia memang punya keterbatasan ilmu dan keterbatasan kemampuan, kemudian minta diruqyah, semoga nggak ada masalah buat dia. Bahkan sebagian ulama mengatakan insya Allah dia nggak keluar dari kriteria yang 70.000 kalau memang kondisi dia mendesak. Bukan orang, ya aku mau ruqyah, aku mau ruqyah, enggak. Memang kondisi dia udah berusaha semaksimal mungkin ya, tapi belum bisa gitu. Sehingga ruqyah menjadi pilihan dia, dan ketika disuruh ruqyah sendiri dia tidak mampu, maka silahkan dengan minta diruqyah. Walaupun tadi boleh jadi dia kehilangan fadilah dan boleh jadi tidak apabila memang kondisinya mendesak. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz. Untuk yang selanjutnya, pertanyaan yang masuk melalui chat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga Ustaz selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya beserta keluarga tercinta. Saya Muhammad Febrian dari Kalimantan Timur, izin bertanya Ustaz. Bagaimana cara memahamkan orang tua siswa yang ingin agar anaknya menjadi penghafal Al-Quran, namun mereka sendiri tidak menegaskan kepada anaknya untuk melaksanakan sholat. Cenderung hanya ingin agar anaknya menjadi hafidh atau hafidhoh. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahibati fillah. Tadi yang kita bahas ya tentang adab muallimil Quran, orang yang mengajarkan Al-Quran,
dan yang belajar Al-Quran. Ini masuk di dalamnya orang tua yang ingin anaknya belajar Al-Quran. Maka tadi dikatakan yang pertama hendaklah orang yang mengajarkan Al-Quran dan belajar Al-Quran itu meniatkan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai niatnya berbangga-banggaan. Pertanyaan yang disebutkan tadi, bagaimana dengan orang tua yang sibuk menyuruh anaknya menghafal Quran, baca Quran, terus murojaah, tapi sholatnya diabaikan, diremehkan. Sekarang mungkin orang tua berpikir anaknya hafal Quran, kenapa nanti insya Allah kuliah di UI nggak perlu tes, pakai jalur prestasi, jalur khusus umpamanya. Jadi memang ada kemudahan-kemudahan, jangan sampai itu jadi niat, jadi tujuan, jadi target dari menghafal Quran. Maka seorang anak mungkin yang mendapati orang tuanya tidak peduli dengan sholat ya, tapi kepingin anaknya hafal Quran, ya kita berbaik sangka sama mereka. Mungkin mereka lupa, mereka lalai, maka perlu diingatkan. Karena watawasau bil haq, watawasau bis sabr menjadi satu keharusan buat kita tatkala kita melihat kemungkaran. Jadi biasanya memang jamaah semua tergantung niat. Apa kata Ibnu Abbas ya, riwayat yang dinisbatkan kepada Ibnu Abbas, innama yu'tan nas ala qadri niyatim, orang akan dikasih, orang akan menghafal sesuai dengan kadar niat mereka. Hada wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz. Ustaz, mungkin berapa pertanyaan lagi ya Ustaz? Mungkin 2 lagi ya, kemudian kita ke kuis. Nah, baik Ustaz. Ini pertanyaan yang masuk melalui chat juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bolehkah kita sebagai pengajar atau pembimbing menghafal Al-Quran? Bolehkah kita sebagai pengajar membimbing menghafal Al-Quran salah satu surah, namun qadarullah kita sendiri belum menghafalnya? Masya Allah, barakallah fiik. Naam, ahibati fillah. Menghafal Al-Quran bukan sebuah kewajiban. Kecuali surat-surat yang memang menjadi kewajiban untuk dihafal setiap muslim. Contohnya Al-Fatihah. Tapi menghafal 30 juz Al-Quran bukan sebuah kewajiban. Makanya kita lihat di beberapa sekolah itu, ketika mereka rekrut guru, mungkin sekolah ini punya target muridnya hafal 30 juz. Kemudian guru yang direkrut baru hafal 5 juz. Nggak masalah. Karena memang tujuannya sekolah bagaimana guru ini dapat mencetak penghafal Al-Quran. Karena dia bisa menyimak bacaan muridnya dari Al-Quranul Karim. Dia bisa baca dan bacaannya bagus sesuai tajwid. Sehingga dia bisa menyimak bacaan muridnya dari Al-Quran, dari mushaf yang dia pegang. Jadi sebenarnya nggak ada masalah ketika dia tidak menghafal. Dan buat anak-anak, jangan pernah menyalahkan gurunya. Tadi kita sampaikan ada akhlak, ada adab kepada guru. Memuliakan guru, jangan ngomongin guru, jangan ribain guru. Mereka adalah orang-orang yang dicintai Allah Azza wa Jalla apabila mereka orang yang ikhlas dalam mengajarkan hal itu. Bahkan mereka orang yang terbaik. Maka kadang-kala ada murid yang mengatakan, oh guru baru hafal 10 juz. Masa anda disuruh hafal 30 juz? Bukan, guru memang bisanya ini. Tapi guru ingin engkau lebih baik daripada guru. Engkau lebih banyak hafalnya daripada guru. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Dan anda pernah menemukan ada orang tua yang Masya Allah bacaan Qur'annya, ya mungkin hafalan Qur'annya sedikit, tapi anak-anaknya pada hafal Al-Quran sendiri. Hafal Al-Quran semuanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan. Untuk pertanyaan yang terakhir dari yang raise hand, silahkan kepada Ibu Anissa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah Ustadz atas kesempatannya. Semoga Ustadz dan keluarga juga serta tim hari ini selalu dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Izin bertanya Ustadz, apakah saya terus terang Ustadz, maaf ini mungkin agak sedikit melenceng, tapi ini saya ingin bertanya Ustadz. Kebetulan Ana punya 3 anak laki-laki, yang satu kebetulan sudah SD kelas 6. Saya sama suami ingin sekali anak pertama kami masuk pesantren sunnah. Jika Allah mengizinkan nanti Ustadz. Apakah sedikit memaksa untuk anak dan sedikit memasukkan biar dia mau untuk masuk ke pesantren Ustadz. Ya. Semoga Allah merahmati kita, semoga Allah memudahkan rezeki dan menetapkan hati anak kami untuk mau masuk ke pesantren. Jazakillah Ustadz. Masya Allah, barakallah fiik. Barakallah fiik. Naam, ahibati fillah. Anak-anak ini beda sama yang udah balik, yang udah dewasa, yang udah paham, yang udah ngerti. Kadang-kala anak-anaknya harus dipaksa. Dipaksa belajar, dipaksa sholat, sampai Nabi SAW menyuruh orang tua, menyuruh anaknya sholat ketika umur 7 tahun. Kalau dia nggak mau sholat, dibiarin. Terus, diajarin, disuruh, diperintahkan. Ketika umur 10 tahun, dia nggak mau, dipaksa udah. Dengan cara dipukul kadang-kala tuh anak. Jadi ada kondisi-kondisi anak ini belum tahu dengan maslahat dia. Maka terkadang kita perlu memaksa dia, tapi kita perlu mempersiapkan segalanya ketika dia terpaksa masuk pesantren. Dan kalau bisa memang dia sudah mendapatkan informasi yang tepat tentang pesantren. Seperti anak-anak diajak ke pesantren, ngelihat pesantren, ini loh pesantren kayak gini. Terkadang anak itu takut, nanti pesantren kayak gini. Jadi ada informasi yang salah tentang pesantren yang dia terima, sehingga membuat dia takut masuk pesantren. Kemudian orang tua di rumah juga perlu mempersiapkan anak. Di antaranya masalah dia harus bisa mandiri. Ada anak yang anaknya ibu, kemana-mana dia sama ibunya, sehingga dia nggak bisa pisah gitu. Anak ini harus mulai, ibunya berangkat kemana, dia dititipin ke bibinya, dia titipin kepada sepupunya umpamanya, berangkat ke sana, biarkan dia tidur di sana, belajar dia sendiri. Kemudian yang ketiga masalah makanan. Jadi makanan ini juga berpengaruh kepada anak-anak. Di pesantren nggak bisa milih menu. Nah, waktu di pesantren ya udah. Menunya itu nggak ada, bisa ini bisa itu nggak ada. Menunya hari itu umpamanya ikan pindang goreng, ya udah kita ngantri panjang dapat ikan pindang goreng. Yang nggak suka ya udah itu. Jadi bagaimana anak kita dibiasakan untuk mau makan apa adanya. Kemudian dibiasakan dia umpamanya nyuci sendiri kayak apa. Yang penting orang tua ketika hendak memaksa anak, dia sudah mempersiapkan anak itu dengan kebiasaan-kebiasaan yang insya Allah lama-kelamaan dia betah di pesantren. Anak ketika masuk pesantren, anak kepingin masuk pesantren tanpa dipaksa. Tapi sampai pesantren, anak kepingin pulang. Yang pada waktu itu nggak kerasa nih, nggak betah di pesantren. Ada yang ngasih tahu, ada Masya Allah, hafizahullah ta'ala, ada salah satu ustadz kita waktu itu, Ustadz Abdul Karim At-Tamimi, hafizahullah ta'ala, beliau Masya Allah ngomong sama anak-anak yang gak kerasan, yang gak betah ini, udah coba 7 hari. Nanti 7 hari gak kerasan, baru kita bicarakan. Nanti datang lagi setelah 7 hari, coba 2 pekan, coba 3 pekan, sampai kita betah di pesantren. Jadi ada proses yang harus dilalui. Tapi ada proses yang bisa dibiasakan di rumah dulu sebelum dia di pesantren. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik, kita masuk ke sesi kuis. Nah, tafadhali. Mungkin yang raise hand pada menurunkan tangannya terlebih dahulu.
Baik. Udah bisa dimulai? Bisa Ustaz. Nah, pertanyaan yang pertama. Apa adab dan kewajiban murid atau orang terhadap para penghafal Al-Quranul Karim? Nah, silahkan tadi yang pertama raise hand. Miku. Ya, silahkan tadi yang pertama raise hand. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal. Jadi pertanyaannya tentang adab seorang murid kepada guru, Ustaz. Iya, kepada guru Qur'annya ya, atau orang umum secara umum terhadap para pengajar Al-Qur'anul Karim. Bismillah. Yang pertama itu seorang murid harus memuliakan gurunya baik di depannya ataupun di belakangnya. Di depannya dengan seperti memunculkan perilaku-perilaku yang sopan, dan di belakangnya juga memuliakan gurunya, tidak menggibahnya, tidak mencelanya, seperti itu, Ustaz. Masya Allah. Kemudian mendoakan guru. Kemudian seorang murid juga harus mendoakan gurunya dikala selesai sholat atau ketika sebelum belajar. Khususnya sebelum belajar itu muridnya memohon agar ketika gurunya itu mengajar, Allah menutupi aib-aib gurunya agar si murid ini tetap melihat kebaikan dari gurunya, tidak membeda-bedakan gitu. Masya Allah, barakallahu fiik, ahsan, barakallahu fiik ya. Nah, baik, tadi pertanyaan yang kedua, adab bagi yang belajar dan mengajarkan Al-Quran ini adalah ikhlas. Apa arti ikhlas itu? Silakan barusan yang pertama Ibu Dia. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba menjawab. Pertama, berniat karena Allah. Kedua, tidak. Pertanyaannya artinya ikhlas itu apa? Artinya ikhlas. Ikhlas hanya berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Jadi dia hanya menginginkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada tanda-tanda keikhlasan yang disebutkan ya, yang mana zahir dan sirnya dia sama, pujian dan celaan dari orang itu buat dia sama. Tapi pertanyaan yang terakhir, ini pertanyaan terakhir buat yang ada di rumah Quran. Baik, pertanyaannya, apa hukuman bagi orang yang belajar Al-Quranul Karim hanya untuk mendapatkan sedikit kenikmatan dunia? Baik Ustaz, sebentar Ustaz. Man, la taftah kitab. Apa hukuman bagi orang yang belajar Quran, belajar agama, tapi untuk cari dunia? Tadi disebutin. Man setuju? Nah, ada yang angkat tangan? Ada ini ada yang menjawab Ustaz di rumah. Tafadhal. Nah.
Nah, apa hukuman buat orang yang belajar agama, belajar Al-Quran, tapi dia kepingin dunia? Jawabannya di halaman 27. Apa jawaban? Apa? Neraka jahanam. Mereka mempersiapkan neraka jahanam. Iya. Yang 27 yang sebelumnya. Karena mungkin apa? Ada yang lebih dari neraka jahanam. Iya. Saya tidak akan mencium bau surga di hari kiamat. Ya, ahsanti. Nah, betul. Dia tidak akan mencium bau surga yang tentunya dia akan masuk neraka jahanam ya, ketika dia tidak mencium bau surga Allah Azza wa Jalla. Taib, itu mungkin yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga memotivasi kita untuk lebih beradab lagi ketika kita belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quranul Karim agar tidak sia-sia apa yang kita lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf, Ana kembalikan ke moderator. Jazakillah khair.